Kembali menyaksikan Pilihan Indonesia dan kami akan lanjutkan pembahasan mengenai dugaan pencatutan KTP Jakarta untuk calon perseorangan yaitu Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Saya akan kembali membahasnya bersama dengan manajer dari Perludem Fadli Ramadhanil. Mas Fadli, tadi saya bertanya terakhir adalah selisih dari KTP yang terverifikasi dan juga minimal ini sekitar 58.769. Namun KTP yang sudah dilaporkan ini diduga dicatut sekitar 235 per siang hari tadi. Jika KTP ini tidak melebihi 58.000 itu, apakah sebenarnya, walaupun kan ini kan ada dugaan penyalahan ya, penyelewengan, apakah tetap bisa dianulir, Mas? Ya, isunya kan tidak hanya soal kecukupan dukungan ya, karena kecukupan dukungannya nanti mesti dicek dan diperiksa dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, dalam proses penegakan hukum, bakal calon perorangan yang kemudian mengambil identitas warga negara secara tidak sah, maka itu yang kemudian harus dilakukan penegakan hukum oleh Bawaslu. Nah, isunya kan tidak hanya soal kecukupan yang bersangkutan memenuhi syarat minimal 618.000 itu. Itu nanti mesti dibandingkan dan disandingkan dengan laporan dari masyarakat sejauh ini misalnya yang masuk ke PBHI, termasuk juga nanti hasil pengawasan oleh Bawaslu. Tapi yang jauh lebih penting di sini adalah soal bagaimana perlindungan data pribadi warga negara itu seenaknya digunakan untuk kepentingan politik yang saat ini digunakan oleh yang bersangkutan calon perorangan gubernur DKI Jakarta yang bernama Pongrekun ini. Gitu. Perlindungan data pribadi itu artinya sebenarnya bisa saja kalau misalkan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk menganulir atas dasar perlindungan data tadi ya, Mas? Bisa. Sanksi administrasi itu kan salah satunya diskualifikasi sebagai peserta pilkada. Makanya kita perlu mendesak kepada Bawaslu untuk melakukan proses penegakan hukum. Dan Mbak, ini tidak perlu harus menunggu laporan masyarakat ya. Ini kan sudah heboh, sudah ada informasinya berseliweran di mana-mana. Dan saya juga yakin Bawaslu punya temuan dan informasi pelanggarannya dari hasil pengawasan mereka secara langsung dan melekat pada saat proses verifikasi faktual ini. Nah, kalau Bawaslu-nya tidak punya informasi pengawasan, ya itu justru jauh lebih aneh lagi menurut saya ya. Dan seingat saya beberapa teman-teman yang kemudian KTP-nya, identitasnya dicatut atau diambil tanpa izin oleh calon perorangan ini sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum lain yang tidak hanya berkaitan dengan keterpenuhan dukungan calon perorangan yang bersangkutan. Menurut saya ini penting sebagai pembelajaran ya, bahwa proses penyelenggaraan pilkada yang dimulai dari cara-cara yang tidak sah secara melawan hukum seperti ini harus diberikan pelajaran. Manipulasi data dalam konteks pemilu bukan pertama kali terjadi ya. Tadi juga sempat disebutkan di awal pada tahun lalu sempat ada juga manipulasi oleh dugaannya partai politik. Melihat hal ini sebenarnya seperti apa? Apalagi ini kan untuk jalur perseorangan. Apakah di daerah lain juga pernah ada peristiwa yang sama? Ya, sebetulnya ini sebuah paradoks menurut saya, Mbak. Kita kan berharap jalur perorangan ini bisa memunculkan figur-figur alternatif yang tidak punya akses untuk mendapatkan tiket pencalonan dari partai. Sehingga dengan adanya calon perorangan, kita punya alternatif lebih banyak pilihan selain dengan calon yang diusulkan oleh partai politik. Nah, tapi kondisinya hari ini dengan beratnya syarat minimal pengumpulan dukungan yang diatur dalam undang-undang pilkada, itu justru menimbulkan praktik-praktik manipulatif seperti saat ini. Ini yang sebetulnya jadi sebuah paradoks dalam pencalonan kepala daerah melalui jalur perorangan ini. Nah, kalau kita mau tarik jauh sedikit, kenapa ini terjadi? Menurut saya memang salah satunya karena syarat dukungan untuk calon perorangan di pilkada itu memang sangat berat sekali. Berat sekali. Jadi jumlah dukungan yang harus dikumpulkan itu terlalu banyak. Dan kalau ditarik jauh lagi ke belakang, jumlah dukungan yang banyak itu kan sebetulnya
muncul di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya. Saat itu ada situasi politik beberapa partai di DPR ingin dalam tanda petik menjegal pencalonan Ahok lewat jalur perorangan untuk Pilkada DKI 2017. Itu suasana kebatinan pada saat itu. Nah, itu yang kemudian terjadi sampai hari ini, sehingga syarat untuk calon perorangan itu semakin berat, dan dari Pilkada 2017, 2018, 2020, itu calon perorangan itu menurun drastis, menurun jauh ya. Selain menurun, bahkan menimbulkan praktik-praktik seperti ini. Praktik manipulasi identitas, pengumpulan KTP warga secara tidak sah, yang ini semestinya tidak terjadi gitu. Apalagi kalau ini dibenturkan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ini bisa menimbulkan masalah yang serius loh bagi calon perorangannya gitu. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu, setiap orang yang kemudian mengambil tanpa hak ya identitas pribadi warga negara, salah satunya tentu NIK, nama, alamat tempat tinggal, dan lain sebagainya, yang kemudian dia mendapat keuntungan dari pengambilan data pribadi itu bisa berujung pada sanksi pidana gitu. Nah, jadi penegakan hukumnya menurut saya mesti jalan, sehingga praktik seperti ini tidak terulang lagi. Ini kan saya yakin tidak hanya terjadi di Jakarta ya, bahkan beberapa informasi yang muncul di ruang-ruang publik, ini juga terjadi misalnya di beberapa kabupaten kota, praktik pencatutan KTP warga negara secara serampangan seperti ini. Praktik manipulasi ini dugaannya Mas, ada yang berspekulasi juga agar menghindari Ridwan Kamil melawan kota kosong, seperti dugaannya seperti diorkestrasi. Tanggapannya Mas? Oh iya, dalam dimensi kontestasi politik yang terjadi hari ini, misalnya khususnya untuk DKI Jakarta, kan memang ada keinginan koalisinya yang mendukung Ridwan Kamil agar Ridwan Kamil tidak melawan kota kosong gitu ya. Karena mereka berhitung juga kalau melawan kota kosong jangan-jangan nanti bisa kalah dia. Dan beberapa pernyataan-pernyataan publik Ridwan Kamil mungkin juga sepertinya tidak terlalu confidence ya dengan pencalonan yang bersangkutan di Pilgub DKI Jakarta. Ya mungkin dia sadar juga sebagai orang yang diimpor dari Jawa Barat untuk bertarung di Pilkada DKI, tentu dia akan menjalani sebuah kontestasi yang tidak mudah. Jangan-jangan kalau diperhadapkan dengan kota kosong, jangan-jangan nanti bisa kalah gitu. Nah makanya ini punya benang merah dengan pencalonan calon perorangan yang saat ini sedang punya problem dari cara yang bersangkutan mengumpulkan KTP. Dan Bawaslu harus tegas ya, apakah kemudian kepolisian juga bisa ikut mengusut hal ini, Mas? Bisa. Makanya dimensinya kan ini tidak hanya dalam kerangka penegakan hukum pilkada, Mbak. Ya. Tapi ini juga bagian dari penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi warga negara. Baik. Yang kita sudah punya undang-undangnya. Nah, ini yang mestinya polisi juga bisa sudah mulai bekerja. Baik, kita nantikan ya bagaimana hasil dari Bawaslu, dan juga kita nantikan polisi langsung bekerja mengenai Undang-Undang Data Perlindungan Pribadi ini. Terima kasih Manajer Perludem Fadli Ramadhanil telah bergabung malam hari ini bersama kami di Pilihan Indonesia. Sama-sama, Mbak. Selamat malam.